pasca penetapan rekapitulasi hasil Iya. Pileg dan Pilpres ya, yang dini hari lah itu. Jumpa lagi dengan Bawaslu Purworejo punya acara. Kami ingin cerita bersama, kita berkisah, bedah perkara, bernas materinya, ringan diskusinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abhan, Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Wah, ini spesial sekali nih Pak. Ya, alhamdulillah bisa hadir ya ke Bawaslu Purworejo. Kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat ini. Buktinya saya bisa hadir ke Purworejo itu ya. Sampai sini jam berapa tadi Pak? Sekitar jam 11-an ya. 11. Jam 11 ya, landing di Nyia. 11 di Yogyakarta. Ada cerita menarik loh Pak soal Nyia ini. ya. Nyia ini bandaranya Purworejo yang dititipkan di Yogyakarta. Nah, makanya tadi perjalanan dari Nyia sampai ke Purworejo kan hanya 20 menit. Ya. Beda kalau Sultan jauh lebih ke Jogja ini kan. De facto milik Purworejo. De facto milik Purworejo, de jure-nya milik Jogja. Ini intermezzonya. Intermezzo. Iya. Pak, ini kami terima kasih sekali, ini satu kehormatan yang luar biasa Pak Ketua Bawaslu RI, Pak Abhan bisa hadir di sini. Ini kegiatan podcast perdana kami. Oke, Bedah selamat perkara. Ya. Bedah perkara ini. Podcast dengan nama bedah perkara ini. Bedah perkara, Selamat bernas ya. materinya, ringan diskusinya. Ini Oke. berkenan melonceng ini ya Pak nanti Pak. Oke, siap insyaallah. Ya. Pak, keluarga sehat semua? Alhamdulillah sehat walafiat. Dengar-dengar sudah mau punya cucu ya? Insyaallah nanti. Kapan ini Pak? Sekitar April ya. Insyaallah. April ya? Ya, mudah-mudahan. kita semua berdoa semoga cucunya Pak. Cucu Calon kakung ya, ini Ya, calon kakung. Harapannya putra atau putri? Informasinya putri gitu. Oh, informasinya putri. Cepet mantu besok kalau kayak gitu. Proses alami harus dilalui ya. Harus dilalui ya. Orang itu kan semakin kesini semakin tua gitu kan. Tua tapi semangatnya muda Pak. Ya harus semangat muda. Nah, kalau tadi saya lihat Bapak pakai sneaker ya Pak. Itu katanya kalau pakai sneaker itu kan tanda tanya masih muda. Jiwanya paling tidak jiwanya masih sangat muda. Jadi mas semangatnya harus semangat muda terus. Baik. Ya. Pak Abhan, Pak Ketua. Ini ke Purworejo baru yang pertama bukan Pak? Saya kira bukan yang pertama ya. Saya kalau nggak salah yang kedua kalinya ya. Saya ke Purworejo ini. Ya. Waktu ada acara ke Jogja juga. Iya, ke Jogja. Saya juga ingat loh Pak, ada kalau ini juga mau ada acara ke Jogja. Oh iya, ini kebetulan ada acara di Jogja. Ya. Dulu setelah pemilu 2019, Pak Abhan itu hadir ke sini dalam rangka melakukan kegiatan pengawasan PSU ya. PSU. Ingat ya Pak? Ya, PSU Pilkada. Saya saja masih ingat Iya, bajunya apa yang dipakai oleh Pak Abhan. Pakai baju warna hitam. Iya. Ada cerita menarik itu pada saat perjalanan dari kantor Bawaslu Kabupaten Purworejo ke lokasi. Ini salah satu anggota kami itu kan yang memang hobinya mobilnya itu dipasangi forerunner itu. Jadi depan itu pakai lampu forerunner itu. Nah, ada cerita sedihnya juga sebenarnya itu Pak. Ada yang perlu kita kenang itu Pak. Jadi pada saat itu juga ada teman kita, saudara kita, pengawas apa ya? Pengawas apa ya? Pengawas desa. Ya. Pengawas desa di desa mana itu? Megulung. Nah, itu yang meninggal Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu peristiwa bagian dari catatan. Ya. Ya. Itu sempat saya juga dapat kabar itu, ya itulah memang perjuangan teman-teman di tingkat ad hoc. Saya kira mereka lah yang sejatinya sebagai pahlawan demokrasi ya. Betul. Mengawal bagaimana beratnya mengawal pengawasan di TPS, mulai pemungutan ya, sampai penghitungan, rekapitulasi, bahkan sebelum itu kan pengawasan ketika KPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk menyobot dan sebagainya ini. Luar biasa. Iya, itu ya kemudian namanya Mas Nur Hadi itu kita masukkan, kita jadikan sebagai nama ruang sidang yang tadi kita ngobrol bareng di ruang sidang. Semoga tadi. Allah menempatkan mereka. Amin. Ya, Ini teman-teman
ini nih ada tamu besar kok nggak dikasih apa-apa ini. Mohon maaf loh Pak. Ada nggak air putih atau apa? Oh iya, ada Pak. Oh. Karena anggaran belum cair. Anggaran belum. Jadi. Oh iya. Spesial. Tidak berkarya harus di shooting. Oh iya. Keren ini ya Pak ya. Ini kalau nanti kurang manis. Karena kalau saya diundang di TV, Iya. ada minuman kayak gini. Ini naruhnya aja diatur karena ini sponsor. Oh. Ya. Tapi ini bukan pesan sponsor. Ini pesan sponsor dari kegiatan teman-teman kru ini Pak. Gitu. Bedah perkara. Ini nanti mohon dimaklumi Pak Ketua kalau kemudian kurang manis ya. Iya. Gulanya habis Pak. Oh, iya. Prihatin Pak. Karena tadi anggaran belum cair. Anggaran belum cair. Oke Pak Ketua, saya ingin tanya sedikit. Era revolusi teknologi 4.0, seluruh dimensi kehidupan hampir tidak ada yang terlepas dari ini soal digitalisasi. Ada enggak kemudian hal yang bisa dimanfaatkan bagi penyelenggaraan pemilu Pak? Ya, saya kira memang ini sebuah era yang tidak bisa kita hindari ya. Memang digitalisasi ini juga tentu sampai pada penyelenggaraan pemilu. Ya. Bagi penyelenggara juga harus siap untuk era digitalisasi ini, misalnya dalam hal pengawasan dan sebagainya nantinya, ya memang harus mengikuti era teknologi digitalisasi ini. Ya. Jadi misalnya, ya masyarakat harus dibuat efektif mungkin bagaimana misalnya melaporkan itu tidak harus datang ke kantor ya. Kan? Jadi ada aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat mudah, bisa menyampaikan informasi apapun terkait hasil proses ikut partisipasi dalam pengawasan ini. Dan ini di periode kami ini juga kami lakukan misalnya dari sisi administrasi. Misalnya sekarang dalam surat menyurat di pusat ini nanti kami tentu berharap sampai ke daerah. Ke daerah ya. Surat menyurat pun dengan sistem elektronik ya. Elektronik. Ada namanya SPBE itu kan, ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik itu. Misalnya dari surat menyurat, kemudian tanda tangan digital dan sebagainya, itu bagian dari tuntutan yang harus kita ikuti. Dan sisi manfaatnya artinya bahwa dimanapun kita berada, kita tetap bisa melakukan pekerjaan disposisi administratif kantor dan sebagainya. Ya mungkin hanya dengan handphone ini kan kita bisa mendisposisi surat, bisa membaca informasi masukan masyarakat dan sebagainya. Surat-surat Pak Ketua yang terakhir ini kan tanda tangannya semacam barcode gitu ya Pak? Ya, itu kerjasama dengan BNSP atau apa itu ya, Pak? Ada itu dengan lembaga BSN juga, dan itu sudah ada namanya aplikasinya Srikandi dan itu dipakai oleh kementerian lembaga di seluruh Indonesia ini. Dan memang ini masih ada kekurangan tentu, harus diperbaiki. Tapi saya kira ini sebuah yang harus diikuti, tidak ada lain ya kita ikuti. Artinya pemanfaatan teknologi ini menjadi keniscayaan ya Pak ya. Podcast semacam ini ya perlu harus digalakkan ya. Dan kami kira bahwa kita kan belum tahu apakah pandemi COVID ini nanti tahun 2022 ini selesai atau malah muncul varian-varian baru gitu, yang nggak tahu ya. Artinya kita harus antisipasi bahwa berbagai hal pekerjaan ya dengan digitalisasi ini. Misalnya podcast ini bagian dari sosialisasi ya. Iya. Maka saya kira perlu digalakan, dimasifkan pesan-pesan pengawasan itu biar sampai ke publik apa? Ya mekanisme podcast, mekanisme media sosial dan sebagainya. Dikemas lebih menarik gitu ya. Menarik ya. Ya intinya publik tertarik dan pesan-pesan kita sampai ya. Besok ada Perbawaslu podcast nggak sih? Ada enggak? Ya, perlu nggak? Mungkin tidak, judulnya tidak Perbawaslu podcast ya. Perbawaslu sosialisasi ya. Dengan media sosial ya. Media sosial. Tapi gini loh Pak, kalau memang ini dianggap sebagai sesuatu yang penting, ini kan instrumen sosialisasi ya, maka dukungan mestinya harus ada ya Pak ya. Nah ini teman-teman ini kan karena saking cintanya pengen kehadiran Pak Anu ini pada iuran semua ini Pak, ini alat-alatnya ini ya. Teman-teman ya, di ini meskipun dengan
keterbatasan anggaran kreativitas kepada. Saya juga baru tahu ada gelas ini gelas perdana masuk sini ya. Boleh ya, ini bukan aksesoris ya. Masih cukup manis ya Pak? Masih cukup. Nah, tidak terlalu prihatin banget lah ya. Pak Abhan, soal penanganan pelanggaran, ini saya kira saya sering dengar lah. Katanya penanganan pelanggaran itu mahkotanya Bawaslu begitu, betul nggak sih Pak? Jadi begini kan, bahwa fungsi dan tugas Bawaslu ini kan banyak. Iya. Saya menyebutnya bahwa tugas dan fungsi Bawaslu itu dari hulu sampai hilir. Iya. Hulu sampai hilir. Apalagi dengan Undang-Undang 7 2017 ini memang kewenangan Bawaslu itu begitu luar biasa. Ya tadi saya simpulkan hulu sampai hilir. Hulu sampai hilir ya. Hulunya misalnya melakukan upaya pencegahan. Termasuk dengan cara seperti ini ya. Dengan cara sosialisasi media apapun yang kita lakukan, dengan kawan-kawan misalnya sosialisasi anti politik uang, turun ke desa, menggerakkan desa anti politik uang dan sebagainya. Itu bagian dari upaya pencegahan. Setelah pencegahan masuk tahapan dan sebagainya, melakukan pengawasan terhadap tahapan ini yang digelar oleh KPU harus sesuai dengan aturan dan sebagainya, sesuai tahapan dan sebagainya. Setelah pengawasan ada penanganan pelanggaran. Penanganan pelanggaran. Setelah penanganan pelanggaran tidak hanya di situ saja, ada penyelesaian sengketa proses. Ya, apa sengketa proses? Saya kira ini dengan output putusan, ya kan? Ini yang saya sebut sebagai hilirnya tadi. Hilirnya. Karena dengan putusan yang sifatnya eksekutorial harus dilakukan oleh KPU. KPU ya. Itulah saya katakan bahwa ini kewenangan yang luar biasa. Memang setelah ada pengawasan, ada pencegahan, ada pengawasan, maka ketika masih juga muncul pelanggaran, baik yang sifatnya administratif maupun pidana, ya mau tidak mau harus tegakkan aturan law enforcement dengan penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa. Jadi kalau bisa disebut sebagai tadi katakan mahkota, ya memang ini ujung akhirnya di situ ya Pak ya. Ya, maka harus kewenangan itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Tentu harapan kami bahwa dengan kewenangan yang besar ini, yang penting harus tetap berprinsip pada profesionalitas kerja dan integritas. Jangan sampai kewenangan yang luar biasa ini abuse of power digunakan untuk kepentingan pribadi tertentu. Tetapi kepentingan kita adalah untuk menjaga keadilan pemilu, keadilan dalam proses maupun nantinya hasil. Dan ini saya kira periode kami cukup bangga bahwa selama 2017 sampai 2022 ini ya kita menghadapi tahapan pilkada waktu itu 2017 juga ada 2018, kemudian terbesar adalah pemilu nasional serentak 5 surat suara 2019 dan itu sudah ditunjukkan oleh kawan-kawan jajaran pengawas kita mulai dari pusat sampai di pengawas TPS ya. Dengan kerja-kerja tadi menjaga integritas proses ya, dan hasil dengan kewenangan tadi mulai dari pencegahan, pengawasan, penindakan maupun penyelesaian. Kalau podcast ini kan memang konten khususnya kan sebagian besar soal bedah perkara menangani pelanggaran. Kita cerita mensosialisasikan soal penanganan pelanggaran. Catatan saya Pak, ini kutipan dari data yang diriset teman-teman. Pak Abhan sejak di provinsi itu kan konsen terus dianu ya Pak ya. Penanganan pelanggaran ya. Saya ingat dulu yang sangat monumental cerita soal salah satu ketua partai politik yang kemudian saya waktu itu tidak membayangkan kalau bisa sampai kena loh Pak itu. Yang peristiwa pemilu 2014 kalau tidak salah ya. Di Semarang kalau tidak salah. Dan peristiwa-peristiwa yang lain. Tiba-tiba di RI itu di SDM ya Pak ya? Iya. Atau sudah bosan Pak di penanganan pelanggaran waktu itu? Jadi saya 2 periode di Bawaslu provinsi itu memang waktu itu banyak di divisi penanganan pelanggaran. Kebetulan kemudian di Bawaslu RI dibersalakan kawan sebagai ketua, maka setelah kami bagi habis divisi, yang tinggal cuma tersisa cuma satu SDM ya Pak. Ya mau nggak mau ya saya harus pegang itu. Itu risiko ya Pak. Risiko. Ya, mau tidak harus, tapi ada hikmahnya. Ada. Karena
ketua itu kan ya sebagai simbol Iya, lembaga, iya. ya harus tahu semuanya. Harus tahu. Ya dapurnya ya di SDM dan organisasi. Oh, iya iya, Ya, saya dapur menjadi dapur paham. lembaga kan ya di situ. Iya, Di SDM yang menggodok ya, yang menyajikan itu kan. Yang Ya. siap bekerja, termasuk untuk menangani pelanggaran ya, Pak. Jadi kokinya lah kira-kira. Kokinya. Kokinya. Oke. Ya. Tapi menarik juga ya Pak di SDM juga ya Pak. Ya, menarik. Ya, semuanya sama menarik. Menarik ya. semuanya. Karena kita kan sebagai kolektif kolegial. Kolektif kolegial. Jadi nggak ada superioritas di divisi. Divisi, apalagi ego divisi. Ego divisi nggak jangan ada. Jangan ada, Harus, bahaya itu ya. Bahaya. Tapi ini sebagai satu kesatuan, divisi adalah untuk fungsi-fungsi koordinasi, mempercepat pekerjaan ini bisa distribusi selesai pekerjaan. Oke, baik, saya merasa belum mendapatkan cetak biru ini Pak. Soal penanganan pelanggaran. Ya. Bisa nggak diceritakan kepada kami semua, termasuk barangkali teman-teman sahabat-sahabat Bawaslu, pengalaman yang paling teringat lah kira-kira bagi Iya. Bapak dari peristiwa penanganan pelanggaran 2019 atau bahkan sejak 2018, Pilkada 2018, Pemilu 5 Surat Suara 2019, Pilkada 2020. Yang sangat teringat betul itu apa Pak? Ya, pertama perlu saya sampaikan dulu, memang namanya pengawas pemilu itu ya. Iya. Sering tidak disukai ya, oleh oleh peserta. Oleh peserta. Kira-kira itu kan. Karena memang hakikatnya apa ya? Orang itu maunya tidak mau diawasi itu, Ya. kira-kira itu. Itu kodrati ya. Kodrati, tetapi kan untuk menciptakan sebuah proses yang pemilu yang yang berintegritas ya. Kemudian memegang prinsip-prinsip di dalam pemilu yang luber dan jurdil itu kan harus diawasi karena kecenderungan tadi orang kalau tidak awasi bisa potensi untuk melanggar ya. Ya, dari berangkat dari itu memang maka harus ada lembaga yang bisa mengawasi dan menegakkan aturan, law enforcement itu kan. Nah, kalau bicara soal menegakkan aturan law enforcement ini memang saya punya pengalaman itu kan, artinya cerita-cerita ya suka duka di dalam penanganan pelanggaran itu kan, dan saya kira ini sama dialami oleh kawan-kawan ya, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Saya juga pernah merasakan di provinsi. Jadi misalnya, dan ini PR yang saya kira harus menjadi catatan dan diselesaikan. Soal misalnya di penanganan pelanggaran ini kan Bawaslu bukan lembaga yang sendiri ketika menghadapi dugaan pidana. Nah, ini yang paling mumet itu ini Pak. Ada Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu itu ada polisi, ada jaksa. Iya. Keluh kesah kawan-kawan sering bahwa yang menurut pandangan kita Bawaslu ini murni unsur. Tapi ketika dibawa ke Sentra Gakumdu, pembahasan kedua biasanya mentok. Pembahasan berikutnya mentok. Gitu kan. Nah, mentoknya mudah-mudahan objektif, ya, bukan karena tanda kutip dugaan intervensi gitu kan. Ini yang saya kira harus selesaikan. Beda dengan di lembaga KPK. KPK itu punya fungsi pencegahan, fungsi penindakan, penuntutan. Oh iya. Ya kan, penindakannya pro justisianya ada di KPK, ya, penuntutannya ada jasa di KPK. Nah kalau kita Bawaslu ini hanya sebelum pro justisia hanya penyelidikan aja. Tapi penyidikannya ada di kepolisian, penuntutannya ada di jaksa yang ada di dalam Sentra Gakumdu. Nah, masalahnya adalah bahwa kepala mereka bukan kepalanya Bawaslu, tapi mereka tetap hierarkinya bukan di kita ya, Bawaslu, tetapi ke instansi masing-masing. Ya, ke kepolisian. Dan sifatnya hanya koordinatif ya, Pak. Ya, memang ini yang harus butuh komitmen bersama di Sentra Gakumdu ini agar bisa satu pemahaman yang sama. Karena apapun bahwa sebenarnya Sentra Gakumdu punya peran besar. Peran besar begini. Pemilu pilkada misalnya adanya anarkis, karena hukum nggak ditegakkan saya. Kalau hukum bisa ditegakkan seadil-adilnya, insya Allah peserta itu bisa menerima. Berarti sebenarnya peran dari awal sudah ada ya, Pak? Maka peran penegakan hukum itu penting untuk menjaga keadilan pemilu, dan ini juga mengeliminir potensi adanya kerusuhan, ketidakpuasan, anarkis dan sebagainya. Ya saluran hukumnya apa ya tadi di penanganan pelanggaran itu kan.
Nah, maka lembaga yang diberi kewenangan untuk menegakkan aturan itu harus betul-betul menjaga integritasnya. Ya dalam hal ini di tindak pidana pemilu-pemilihan ya 3 lembaga ini harus menjaga integritas dalam menegakkan aturan hukum di dalam pemilu maupun pemilihan ini. Catatan 2019 pernah ngungsi ya Pak? Ya. Ceritanya gimana itu Pak? Saya tepatnya tanggal berapa itu ya? Tanggal 21, 22 ya. Pasca Mei ya, Mei ya. Pasca penetapan rekapitulasi hasil ya. Pileg dan Pilpres ya, yang di dini hari lah itu kan, di Gedok selesai, rekap selesai, kemudian setelah itu ASI ke kantor Bawaslu ya di Tamrin ya. Waktu itu kami jaga-jaga lah ya, ngamankan diri ini kan. Ya ada tidak di kantor tapi bisa memonitor di kantor mana antisipasi hal yang tidak diinginkan. Ya. Kalau tidak salah waktu itu dua malam ya si besar itu. Alhamdulillah kami bisa menjaga diri ya dan tidak banyak korban lah itu kan. Kalau ada kaca-kaca pecah ya memang ada. Varian macam bunga lah ya Pak. Ya, tapi itulah bagian dari dinamika. Ya. Sudah dihitung Pak. Sebelum penetapan hasil misalnya Bawaslu sudah berhitung. Antisipasi ya. Artinya mitigasi sampai situ sudah ada ya. Karena koordinasi dengan aparat kepolisian TNI Polri juga terus kita lakukan hal-hal antisipasi yang terburuk itu apa. Ya. Sampai pernah waktu itu kami pun disyaratkan untuk kantornya pindah. Tapi waktu itu kami sampaikan tidak Mas tetap di sini. Kami masih percaya betul dengan aparat kepolisian dan TNI yang akan menjaga keamanan kantor kami. Alhamdulillah bisa selesai aman itu kan. Lama nggak waktu itu Pak ngungsi di mana? Di salah satu hotel dekat Tugu Tani itu ya? Ya hanya berapa 2 malam atau semalam saya. Saya jadi ingat ya Pak, ada satu peristiwa itu. Mungkin Pak Ketua agak sedikit lupa ya. Jadi waktu itu Purworejo itu kan menangani kasus dugaan politik uang. Iya. Politik uang yang terjadi malam tanggal 16. Malam pemungutan ya? Bukan. Malam hari tenang yang pertama. Itu sudah proses tadilah sentra gakum dulu pembahasan pertama lolos, kedua lolos masuk ke penyidikan. Nah ini problem Pak, yang tadi sempat disinggung oleh Pak Ketua, memang kadang-kadang dinamika itu selalu terjadi di internal Gakumdu. Belum pada saat mau naik ke penyidikan, ternyata dianggap berkas kita itu ada hal yang kurang. Ya. Mungkin Pak Aban ingat saya WA ya Pak, ini bagaimana saya mohon petunjuk, apalagi saat itu juga ada laporan balik ke kami ya waktu itu. Ini katanya ada Perbawaslu yang tidak sinkron dengan ketentuan dalam KUHAP soal SPDP surat perintah dimulai penyidikan sama sprindik. Ini yang harus menjelaskan Bawaslu. Wah, cara bahasanya wong Purworejo apa ya? Mumet mateng iki. Padahal hari Senin itu kan batas akhir, Pak. Pak Aban mungkin ingat, Pak ini saya ditolong ini marwahnya lembaga ini, Pak. Iya. Saya ingat waktu itu saya undang ke Jakarta. Lah iya. Ya sudah lah, butuhnya apa? Keterangan ahli yang bisa minta ada keterangan. Dibuatkan surat. Ya. Ternyata pihak penyidik belum mau, harus ada BAP. Ke Jakarta hari apa ya? Hari apa Mas Anis waktu itu? Hari Sabtu. Sabtu. Nah ini Pak, nganyari bandara waktu itu Pak. Dengan 2 penyidik. Ya sudah, saya tunggu jam 3 sore di hotel tersebut. Saya ke sana. Ingat ya Pak? Saya ingat. Waktu itu kemudian Pak Fris. Ya Pak Fris. Koordinator hukum yang saya minta untuk memberikan penjelasan. Keterangan ahli. Iya. Jadi bagaimana soal Perbawaslu dan soal tadi SPDP itu kan? Iya SPDP. Ya, ingat ya waktu itu sore hari ya. Saya minta Pak Fris memberikan di BAP itu keterangan ahlinya ahli BAP. Dan itu menjadi dasar kan? Dasar. Teman-teman Gakumdu untuk melanjutkan proses. Dan memang akhirnya dilanjutkan Pak. Dilanjutkan dan akhirnya inkrah Pak. Inkrah. Saya masih menyimpan. Berapa bulan ya? Itu
vonisnya 2 bulan, 2 bulan. bukan percobaan Pak, menjalani, Masuk ya, masuk denda 8 juta. Hmm. Dan yang menarik gini Pak, itu calon incumbent Pak. Oh gitu ya. Dan perolehan suaranya jadi Pak. Jadi ya. Saya nggak tahu ini dosa atau enggak ya Pak? Ya. Dosa enggak Pak? Ya kita kan memang diberi amanah untuk menegakkan. Oh gitu ya. Kadang-kadang ini perang batin loh Pak. Ya. Ini saya ini dolim bukan ya gitu, tapi enggak ya Pak ya? Ya, yang penting kita adil semuanya, itu Adil. kan? Jangan tebang pilih. Kasus yang sama misalnya yang satu diadili diproses, yang satu enggak, itu Nah, itu dolim ya. Ya, tapi kalau semuanya di hadapan hukum, equality before the law, sama ya kita memang tugas kita untuk melakukan, bukan mendolim orang, bukan. Peristiwa pem-BAP-an itu saya masih mendokumentasikan loh Pak. Oh, itu ya. Ada enggak sih? Dokumentasinya enggak sih? Coba lihat. Ini loh Pak. Oh iya, betul Iya. betul. Ini Pak Ketua ya kelihatan capek sekali ya. Iya, betul. Ini acak-acakan ya. Ini ya. Iya. Disut dong. Betul, betul. Ya. Enak. Ini dari kepolisian, saya mengatakan. Iya. Ini pulang sampai rumah dini hari loh Pak. Iya. Mengejar waktu kan? Kejar waktu, berangkat naik pesawat, pulang naik kereta. Untuk penyerahan itu. Penyerahan karena Senin jam. Masa akhir ya. Iya. Ya. Habis subuh itu. Nah sudah- itulah memang tantangan kita Bawaslu, begitu persoalan itu kan nggak sederhana ya, Iya. tetapi dibatasi oleh waktu. Kalau di undang-undang itu masih lumayan, ada 7+7. Iya. Tapi di pilkada ngeri lagi ya Pak ya. hanya 5 hari. Ini sebuah tantangan bagi teman-teman Bawaslu. Oke. Soal penanganan pelanggaran Pak, sedikit saya ingin punya dapat persepsi dari Bapak. Pemilu 2019 ini kan existing aturannya masih sama Ya, Mas. digunakan untuk 2024 Undang-Undang 7 Ya. bahkan pilkadanya juga. Ya. Tantangannya apa sih Pak nanti di 2024 khusus untuk soal penanganan pelanggaran? Existing aturannya sama. Ya. Maka sebenarnya kan kita sudah punya pengalaman ya Ya. dan bisa Ya. memprediksi ke depan. Ya, saya kira bahwa ini yang harus diantisipasi oleh kawan-kawan besok ya dalam menghadapi tahapan pemilu 2024 ini. Ya. Saya kira kompetisi di antara peserta pemilu akan keras lah ya. Ya karena apa? Ini kan ya untuk bisa mempertahankan parlemen threshold itu kan harus kerja keras partai itu kan. Nah, mudah-mudahan semua partai taat pada aturan. Ya. Tetapi harus diantisipasi potensi-potensi pelanggaran misalnya. Saya kira masih menjadi tantangan kita soal politik uang. Oh, politik uang yang Politik uang saya kira menjadi tantangan dan harus diantisipasi. Saya kira kegiatan yang dilakukan hari ini oleh kawan-kawan kabupaten kota di seluruh Indonesia, berbagai upaya pencegahan, menggandeng perguruan tinggi, masyarakat, menggandeng pengasahan partisipatif dan sebagainya. Ada desa-desa gerakan desa anti politik uang, desa pengawasan. Ya, karena tidak bisa dipungkiri ya, soal politik uang itu masih mewarnai di setiap pemilu maupun pemilihan. Gurita itu ya Pak. Jadi itu yang harus harus diselesaikan dan harus diantisipasi. Saya kira ini juga menjadi persoalan sendiri karena itu betul-betul mencederai proses demokrasi. Saya kira bahwa Indonesia soal korupsi ini juga akarnya selesai akar masalah ya dari politik uang di dalam proses pemilu. Dari proses suksesi politik, awal ya. Kalau proses politik di awal diwarnai oleh politik transaksional ya tentu ujung-ujungnya akan ada korupsi dan sebagainya. Ya kita sangat menyayangkan misalnya kepala daerah yang baru dilantik ya. Sudah kena tiap OTT. minggu atau tiap bulan, tiap beberapa minggu kita melihat ya OTT KPK soal kepala daerah dan sebagainya. Saya kira akar masalahnya ya salah satunya adalah soal politik transaksional. Politik transaksional. Kalau di masyarakat ya mungkin politik uang itu. Nah ini yang menjadi PR berat ya bagi penyelenggara. Dan saya kira tidak hanya kerja penyelenggara saja ya, tetapi harus disupport oleh masyarakat. Ya, masyarakat ya punya peran besar. Kalau masyarakat semuanya sadar gerakan tolak politik uang, insya Allah proses politik bisa bersih ya, proses pemilu pilkada bisa bersih dari politik uang, itu yang kita harapkan. Harapkan ya Pak ya. Oke. Kita akhirnya sampai di segmen yang terakhir ini Pak. Ya. Ini mohon kepada Pak Ketua,
kami sih sangat berharap kalau kemudian kegiatan ini yang podcast bedah perkara ini bisa menjadi instrumen untuk sosialisasi itu bahaya politik uang dan lain sebagainya. Maka kami berharap hari ini secara khusus Pak Ketua Bawaslu RI bisa melonceng kegiatan ini supaya memberikan semangat kepada teman-teman di sini. Benar nggak sih, semangat nggak sih? Semangat. Grentek lonceng, monggo Pak. Bisa didekatkan mikrofonnya Pak. Terima kasih. Pertama tentu saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada kawan-kawan di Bawaslu Purworejo ini atas podcast bedah perkara. Jadi saya Abhan, Ketua Bawaslu Indonesia, menyambut baik kegiatan podcast bedah perkara ini. Mudah-mudahan ini bukan saja saya yang mengawali ya, tetapi terus berjalan ya. Mudah-mudahan podcast bedah perkara ini ya, terus tiap rutin dilakukan, tentu dengan melihat tema-tema yang kontekstual gitu kan. Karena ini menjadi bagian dari sosialisasi ya, Bawaslu kepada masyarakat. Bedah perkara Bernas, materinya ringan, diskusinya. Nah, itu yang paling penting, Pak. Tepuk tangan dah, teman-teman. Karena memang gini, Pak. Kenapa teman-teman ini diskusi teman-teman? Kenapa jargonnya Bernas, materinya ringan, diskusinya? Penanganan pelanggaran kan kadang-kadang dianggap yang paling berat itu ya, Pak, persoalan-persoalannya ya, Pak ya. Karena menghadapi banyak hal ya. Iya, konflik ya. Konflik. Maka Bernas materinya, tapi bagaimana didiskusikan dengan seringan-ringan mungkin. Mungkin nggak itu, Pak? Maksudnya tema pemilu kok didiskusikan dengan cara yang ringan saja? Ya, saya kira hanya soal cara aja. Cara ya. Tapi kan substansinya tetap bahwa ini substantif. Substantif. Ya, cara metodologinya ya kita dengan ringan, tapi hasilnya. Berarti ini sudah resmi bisa dilonceng Pak Ketua ya, ini ya, bedah perkara ya? Bisa. Oke. Ya, sekali lagi selamat ya. Kawan-kawan di Purworejo ini, mudah-mudahan lancar terus ini podcast bedah perkara ini, dan sambil diminum lagi loh Pak. Tamu-tamu yang lainnya tentu akan lebih variatif dan berkualitas materi yang akan disampaikan. Siap. Pak Ablan kasih sesanti untuk bedah perkara dong Pak. Ya. Oh, apa ini? Pak, fotonya Pak ambil yang Sandi Pak, penyemangat teman-teman. Tulis bedah perkara juga Pak? Bisa soal ini bedah perkara. Iya, soal bedah perkara. Podcast. Nanti dipajang ya. Tulisannya bagus dan rapi ya Pak, seperti orang. Nah, saya
anu dong. Di berdiri nanti. di Zoom dong ini. Terima kasih luar biasa nih Pak. Boleh Pak? Oke. Minum. Baik, sahabat-sahabat Bawaslu, kita semua sudah sampai di akhir perjumpaan. Kami dari tim seluruh Bawaslu Kabupaten Purworejo, khususnya dari teman-teman tim podcast, mereka ini yang kemudian mendirect semua Pak. Saya ucapkan terima kasih. Ada satu kegiatan ini kalau tidak ada campur tangan skenario ilahi tidak mungkin Pak. Tiba-tiba hari Senin kemarin saya ditelepon Pak Aban, teman-teman sedang menyiapkan kegiatan ini, ya sudah, ya coba nanti saya komunikasikan, dan alhamdulillah beliau berkenan dan berterima kasih. Ini saya kira menjadi semangat baru meski dengan prasarana dan sarana yang memadai. Setelah ini jangan cepat-cepat kondur Pak. Oke. Kita makan durian dulu. Ada durian nggak sih? Oh ada ya. Ini Kalau pas musim panen ya. pas kalau ingat Purworejo berarti ingat durian. Dan ingat podcast bedah perkara. Ingat podcast bedah perkara. Selain itu, ini ada cerita menarik. Tadi nggak sempat disinggung sedikit ya. Pak Aban ini pernah ciblon. Tahu ciblon nggak? Tahu Pak. Ciblon di Sidandang. Nah, ciblon di sana. Nah, kali geseng. Juga ini Pak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Perhatiannya sahabat-sahabat Bawaslu, Jirolu bedah perkara, bernas materinya, ringan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.